Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Umaroh, NIM 1821211102. Di sini saya dari kelas HKI 5D Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pengertian hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau bisa disingkat dengan PSES, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan perkara, bertindak di muka pengadilan, dan bagaimana pengadilan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diajukan padanya. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu ada dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi dibagi menjadi dua, yaitu acara sederhana dan acara biasa. Kemudian non-litigasi yaitu ada musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah atau lembaga yang sejenisnya. Selanjutnya yaitu dasar hukum penyelesaian ekonomi syariah melalui litigasi. Yang pertama yaitu pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu tentang acara biasa. Yang kedua, pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu tentang kewenangan pengadilan agama. Yang ketiga, pasal 55 Undang-Undang 21 Tahun 2008 yaitu khusus perbankan. Yang keempat, putusan MK nomor 093 PUU 10 2012 tanggal 29 Agustus 2013. Yang kelima yaitu Perma nomor 14 tahun 2016. Dan yang terakhir yaitu Perma nomor 2 tahun 2015 dan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2015. Kemudian yaitu karakteristik litigasi. Nah, itu yang pertama, prosesnya sangat formal atau terikat pada hukum acara. Yang kedua, para pihak berhadap-hadapan untuk saling melawan, adu argumentasi, mengajukan alat bukti. Yang ketiga, hakim tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum. Yang keempat, prosesnya bersifat terbuka atau transparan. Yang kelima, hasil akhir berupa putusan yang didukung oleh pertimbangan atau pandangan hukum. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan litigasi. Nah, di sini kelebihan litigasi itu ada 3. Yang pertama, proses beracara lebih jelas. Yang kedua, putusan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah menurut hukum. Yang ketiga, putusan dapat dieksekusi atau dijalankan secara paksa. Selanjutnya ada juga kekurangan litigasi. Nah, kekurangan litigasi itu ada 7. Yang pertama, proses yang berlarut atau lama untuk mendapatkan suatu putusan yang final dan mengikat. Yang kedua, menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan di antara para pihak. Yang ketiga, kemampuan dan pengetahuan hakim terbatas dan bersifat umum. Yang keempat, tidak dapat dirahasiakan. Yang kelima, kurang mampu mengakomodasi pihak asing atau ketiga. Yang keenam, sistem administrasi dan birokrasi peradilan yang lemah. Dan yang terakhir yaitu putusan hakim mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu pihak karena memihak salah satu pihak atau dirasa tidak adil. Selanjutnya yaitu kewenangan absolut pengadilan agama. Nah, kewenangan absolut pengadilan agama itu ada 8. Yang pertama, perkawinan. Yang kedua, warisan. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, wakaf. Yang kelima, hibah. Dan yang keenam, zakat. Yang ketujuh, infak. Dan yang terakhir yaitu sedekah. Macam-macam ekonomi syariah. Yang pertama, bank syariah. Yang kedua, lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, asuransi syariah. Yang keempat, reasuransi. Yang kelima, reksadana. Yang keenam, obligasi dan syariah. Yang ketujuh, sekuritas syariah. Yang kedelapan, pembiayaan syariah. Yang kesembilan, penggadaian. Yang kesepuluh, dana pensiun. Dan yang terakhir yaitu bisnis syariah. Kompetensi absolut mahkamah syariah. Itu ada yang pertama khamar, yang kedua maisir, yang ketiga khalwat, yang keempat ikhtilat, yang kelima zina, yang keenam pelecehan seksual, yang ketujuh pemerkosaan, yang kedelapan khodof, yang kesembilan liwat, dan yang terakhir yaitu musakhoh. Terima kasih, demikianlah penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.